Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa mulai lagi kajian kita setelah libur hari raya gitu ya, atau menjelang hari raya atau Ramadan gitu ya. Dan kita lanjutkan terus melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Al-Wajiz, dan kita sampai pada hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat, dilarang tapi tidak sampai membatalkan sholat, dilarang tapi tidak sampai membatalkan sholat ya. Jadi sudah kita fahami bersama rukun-rukun sholat. Rukun adalah bagian yang harus terpenuhi, kalau tidak terpenuhi sholatnya batal. Kemudian wajibatus sholat, wajib-wajibnya sholat, amalan atau ucapan gerakan yang hukumnya wajib, dan sudah kita fahami juga maknanya, yaitu wajib dilaksanakan. Kalau sengaja ditinggal sholatnya batal, tapi kalau tidak sengaja luput atau keloncatan, kelewatan, sholatnya tetap sah karena tidak sengaja. Itu bedanya rukun sama wajib. Kalau rukun harus terpenuhi gitu, meskipun karena lupa kalau nggak terpenuhi, keloncatan kalau nggak terpenuhi, nah maka sholatnya batal, harus diulang. Tapi kalau yang wajib itu kalau tertinggal tidak sengaja, tidak membatalkan sholat. Kemudian juga sudah kita baca sunnah-sunnahnya sholat, ucapan atau gerakan sholat yang hukumnya sunnah. Misalnya angkat tangan, hukumnya sunnah. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada, hukumnya sunnah ya. Kalau baca doa iftitah setelah takbir sebelum fatihah, doa iftitah itu sunnah. Setelah waladhdallin amin terus baca surat, itu sunnah. Nah, jadi sudah kita baca yang sunnah-sunnah, dan sekarang ma yukrahu fi'luhu fis shalah, yang makruh hukumnya di dalam sholat. Apa yang makruh itu? Makruh itu dilarang. Kalau hukum makruh secara umum dilarang, tapi kalau dilanggar itu tidak sampai dosa. Dia meninggalkan, kenapa? Karena ini larangan, dapat pahala. Tapi kalau dilarang terus tetap saja dikerjakan, berarti mengerjakan larangan, tidak sampai dosa. Itu hukum makruh di luar, maksudnya dalam pembahasan di luar sholat. Contoh, jumhur itu kebanyakan ulama mengatakan bahwa makan minum berdiri itu makruh, dilarang, tapi menurut jumhur bukan haram. Jadi kalau ada orang minum berdiri, makan berdiri itu tidak dosa. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa hukumnya wajib duduk.
Tapi kebanyakan ulama, dan insya Allah itu lebih kuat, itu hukumnya adalah makruh makan minum berdiri. Lo kan dilarang makan berdiri, Anda kok makan berdiri? Apa karena lupa? Enggak, sengaja. Kenapa? Cari tempat duduk repot nih. Misalnya gitu ya, jauh atau di luar, di dalam itu nggak disediain tempat duduk. Akhirnya makan berdiri, enggak dosa. Meskipun dilarang makan enggak dosa. Itu jumhur ya. Itu tapi kalau dia enggak, meskipun enggak dosa berdiri, saya lebih baik duduk di lantai supaya dapat pahala. Dapat pahala. Tapi kalau di dalam bab sholat maknanya ada sedikit perubahan. Makruh, dilarang kamu lakukan di dalam sholat. Kalau kamu lakukan, sholatnya enggak batal. Nah, jadi bukan pahala atau enggak pahala, tapi kalau yang makruh tidak dilakukan semakin menyempurnakan sholatnya. Kalau dilakukan sholatnya tidak batal. Itu maknanya. Nah, lah apa saja yang makruh di dalam sholat? Al-abathu bithaubi au bil badani li ghairil haja. Banyak gerakan yang difahami orang mempermainkan pakaiannya atau badannya. Pada dasarnya bukan mempermainkan, tapi dengan bahasa sing gampang sama dengan bermain dengan pakaiannya, ya, sama dengan kayak gitu. Nah, tapi aslinya ya itu bukan mempermainkan. Banyak gerakan yang berkaitan dengan menggerak-gerakkan pakaiannya atau badannya tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan untuk itu. Contohnya begini, karena punya kebiasaan membenarkan kopiahnya dibuka terus dipasang lagi. Nah, jadi kayak gitu. Nah, jadi harusnya tangannya berdekap saja terus. Atau kalau orang nggak pakai kopiah berdekap gini terus nata rambutnya. Nah, misalnya seperti itu. Kalau bapak-bapak lihat video sholatnya orang Arab yang pakai surban, sebentar-sebentar itu menata surbannya, ditata gini. Sudah enak-enak gitu, diluruskan lagi, ditata gini. Jadi itu yang pakai surban itu. Nah, itu hukumnya makruh. Tapi kalau ada hajat itu dibenarkan. Kenapa? Karena misalnya begini, surbannya mau jatuh, kopiahnya mau jatuh, ya. Nah, maka itu benar. Kenapa? Karena Allah SWT berfirman, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian setiap kalian ke masjid untuk sholat. Apa maksudnya ambillah perhiasan kalian ke masjid? Itu harus seindah mungkin. Pakaiannya yang bagus lah. Kalau pakaiannya mau jatuh miring kan tidak bagus. Maka benarkan supaya beribadah kepada Allah itu betul-betul seperti orang setelah selesai berdandan. Berdandan untuk siapa? Berdandan untuk suami atau untuk istri, beda dengan berdandan untuk ke kantor. Berbeda dengan berdandan menghadap pejabat, gitu. Berbeda dengan berdandan menghadap kepada Allah. Nah, khudhu zinatakum inda kulli masjid, itu firman Allah SWT dalam Al-Quran. Setiap kalian mau ke masjid, berdandan dulu. Dandan untuk menghadap kepada Allah. Lah, dandannya orang Indonesia pakai kopiah, pakai baju yang khas sholat lebih baik daripada baju ke kantor. Jadi itu. Nah, terus kopiahnya miring, benerkan meskipun di tengah-tengah sholat. Nah, itu. Karena itu di sini al-abathu bithaubi au bil badani li ghairil haja. Banyak mempermainkan atau menggerakkan pakaiannya atau badannya, ya, kayak contohnya kayak rambut tadi itu ya. Nah, itu tanpa ada hajat. An Mu'ayqib, dari sahabat Al-Mu'ayqib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fir rajuli yusawwid turaba haitsu yasjud. Qala in kunta fa'ilan fawahida. Nabi SAW melihat seorang laki-laki mau sujud itu merapikan
tempat sujudnya. Mau sujud dari sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, mau sujud itu dirapikan dulu, dibaguskan dulu. Nah, maka Rasulullah SAW menasihati, kalau di dalam sholat kamu harus begitu, maka cukup sekali. Apa maksudnya? Jangan sering. Kalau memang butuh gitu ya udah. Kalau enggak butuh ya enggak usah. Aja itu. Misalnya sajadahnya kena angin terus akhirnya ngelimprek gitu ya. Ya udah di gitu terus sudah, terus langsung enggak usah pakai dipesut, pakai diapa. Yang kedua, al-ikhtisar. Yang kedua, termasuk yang makruh adalah al-ikhtisar. Apa ikhtisar itu? Yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah pusar. Allahu Akbar, ngelewer tangannya di bawah pusar ya. Itu adalah al-ikhtisar. Atau termasuk ikhtisar adalah di pinggang. Bahkan di sini keterangannya bukan di bawah pusar, tapi keterangannya di sini yang disebutkan adalah di pinggang. Wa huwa, yang dimaksud ikhtisar, ayyadu al-musalli, orang salat itu meletakkan yadahu, tangannya, ala khosiratihi, di pinggangnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh apa enggak? Di sini dikatakan makruh. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala nuhiya ayyusalli ar-rajulu mukhtasiran. Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat Rasulullah SAW, berkata bahwa salat itu dilarang dengan ikhtisar. Nah, ikhtisar tadi itu artinya meletakkan tangan di pinggang atau di bawah pusar. Kalau kita lihat di Al-Wajiz ini di pinggang gitu ya. Di terjemahan insya Allah gitu. Karena di sini kayak gitu. Tapi di bawah pusar itu juga namanya ikhtisar. Jadi misalnya ada yang bawa kitab ini terjemahan, artinya di pinggang kok. Ya, tapi yang Allahu Akbar terus tangannya ke bawah itu artinya juga, itu namanya juga ikhtisar. Jadi miring begini atau ke bawah itu makruh. Kalau sekedar cerita guru dulu waktu kita belajar di SMP SMA itu, orang yang kita kan orang desa itu banyak Allahu Akbar miring gini. Tapi ceritanya nah itu asal ceritanya adalah kiainya dulu sakit. Ya gitu, betul apa enggak, yang penting kita dulu dengarkan guru kayak gitu. Nah, karena kebiasaan orang desa itu yang penting Pak Yainya kayak apa diikuti, akhirnya banyak yang Allahu Akbar itu miring ini, tangan kanan di depan, tangan kiri miring ini. Nggak tahu Bapak-bapak tahu apa enggak, tapi kalau saya khususnya dulu itu sering tahu. Itu. Nah, sholatnya sah apa enggak? Sah, itu dilarang tapi tidak sampai membatalkan sholat. Betul apa enggak? Salah wong dilarang kok. Kan di sini kan Rasulullah SAW melarang sholat dengan ikhtisar. Nah, arti ikhtisar tadi itu tangannya miring atau ngelewer ke bawah. Yang ketiga, raf'ul basari ila sama. Pandangannya ke atas. Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, nah pandangannya ke atas. Itu sholatnya tidak batal, tapi itu termasuk yang dilarang. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, la yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum inda ad-du'a fi shalah ila sama aw la tukhtafanna absaruhum. Hendaknya benar-benar kaum itu menghentikan pandangannya ke atas tatkala doa di dalam sholat, mengangkat pandangannya ke langit, atau kalau tidak mau berhenti bisa disambar matanya.
Disambar petir atau disambar itu kata-kata nggak ada petirnya di sini. Itu disambar maksudnya itu adalah ancaman. Tapi orang yang sholat kayak begitu itu tidak dikatakan sholatnya batal. Nah kalau ini mengandung makna larangan, tapi sholatnya sahabat itu tidak batal, akhirnya sama ulama dimasukkan, oh ini berarti termasuk yang makruh di dalam sholat. Meskipun di sini hanya waktu doa misalnya tahiyat, terus harusnya lihat ini tapi sambil doa. Kenapa? Karena yang umum doa kan di tahiyat. Atau di semuanya, misalnya Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, terus melihat ke atas. Nah, intinya bahwa tidak boleh melihat ke atas. Nah, kalau sujud ya sudah otomatis tidak mungkin melihat ke atas. Nah, atau duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampunilah saya, rahmatilah saya. Wahdini, berilah saya hidayah. Nah, ini kan doa. Terus karena fitrah manusia itu fahamnya fitrah itu ya spontan, tidak pakai belajar, tidak pakai gitu, langsung itu jiwanya kayak gitu, namanya fitrah. Misalnya begini, orang itu meskipun tidak pernah belajar sama sekali, melihat misalnya ada hewan terus digebukin sampai nemen nih, misalnya kambing diikat terus gebukin terus nih sampai babak belur gitu ya. Kalau ada orang melihat kan punya jiwa, ya Allah kasihan kambing itu, jelek sekali orang itu, kan gitu ya. Lah Anda belajar dari mana? Ada orang kayak gitu kok dalam hati muncul rasa kasihan. Nggak pakai belajar, itu namanya fitrah. Itu namanya fitrah. Nah, fitrah manusia itu ya, diberi oleh Allah pemahaman bahwa Allah itu di atas. Sehingga kalau menghadap kepada Allah tidak ada tuntunan khusus, jiwanya itu menerawang kepada Allah yang gaib, itu di atas. Nah, akhirnya ketika doa terus matanya itu seolah-olah betul-betul menghadap kepada yang didoai, itu melihat ke atas. Kalau enggak ya jiwa dan pikirannya ya Allah. Dan ungkapan orang awam, orang umum yang terlepas dari pemahaman apapun itu di desa-desa itu, wah saya sudah berusaha menanam benih ke sawah, ya, tumbuh apa enggak tergantung yang di atas. Nah, menunjukkan makna bahwa Allah itu di atas. Dan ayat banyak, hadis banyak. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi. Nah, maha tinggi di atas. Nah, tatkala ibadah itu ada tuntunannya, misalnya apa? Sholat itu menghadap ke tempat sujud. Sholat itu menundukkan pandangan. Ya. Nah, situ. Nah, ternyata ada larangan doa waktu sholat tidak boleh menghadap ke atas. Nah, itu. Nah, tapi karena sahabat yang melakukan seperti ini hanya ditegur, sholatnya tidak dikatakan batal, akhirnya hadis larangan ini dikumpulkan oleh ulama dalam bab ini makruh di dalam sholat. Nah, yang keempat, al-iltifatu li ghairil hajah, melirik tanpa hajat. Melirik tanpa hajat. Allahu Akbar, terus mata hitamnya ini belok ke sana, itu berarti melirik ke sana, gitu ya. Nah, melirik itu tidak membatalkan sholat, tapi itu termasuk larangan di dalam sholat. Nah, itu melirik itu apa? Melihat tapi badannya tidak ikut, cuman matanya tok, kanan kiri. Nah, melirik itu termasuk larangan di dalam sholat, tapi hukumnya hanya makruh, tidak sampai membatalkan sholat. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, sa'altu Rasulullah SAW anil iltifati fi shalah.
Saya bertanya kepada Rasulullah tentang melirik yang dilakukan di dalam sholat. Jadi sholat terus matanya melirik kanan atau kiri gitu. Faqala huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min sholatil abdi. Itu copetan setan yang dilakukan kepada orang-orang yang sedang sholat. Copetan setan itu ganggu. Nah, salah satu gangguannya itu supaya haknya hilang, dicopet. Nah, supaya sebagian kebaikan sholatnya hilang, itu akhirnya dijadikan dia melirik itu. Nah, itu penjelasan saya saja, tapi intinya hadis tadi itu Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa melirik dalam sholat itu seperti apa. Ternyata Rasulullah SAW tidak mengatakan sholatnya batal, tapi itu copetan yang dilakukan oleh syaitan terhadap orang yang sholat. Nah, karena itu kalau kita sholat harus berusaha fokus. Kalau tidak betul-betul karena hajat, berarti kalau ada hajat boleh. Misalnya seperti apa? Misalnya punya anak yang belum bisa jalan, terus di atas kasur atau di ayunan atau di apa, terus kita sholat di dekatnya, terus itu kok pikiran kayak mau jatuh atau apa tapi nggak jelas. Nah, melirik gitu nggak apa-apa. Nanti kalau betul-betul mau jatuh, bahkan boleh didatangi, dibenarkan, diturunkan. Kalau di atas pokoknya dihindarkan dari bahaya, itu tidak merusak dan tidak membatalkan salatnya. Meliriknya, jalan beberapa langkah, ngangkat anak, kalau seandainya yang dibutuhkan itu digendong, akhirnya sholat sambil gendong, itu tidak termasuk larangan di dalam sholat, bahkan yang dibolehkan di dalam sholat. Kenapa? Ada hajat yang dibenarkan tatkala orang sholat masih melakukan seperti itu. Yang kelima, an-nadharu ila ma yulhi. Melihat yang memalingkan pikiran sholatnya. Melihat yang pikirannya sehingga menuju kepada yang dilihat. Yang harusnya alhamdulillahirabbil alamin, pikirannya adalah segala puji hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apalagi kalau jadi makmum hanya mendengar. Misalnya mendengar ya, terus di depannya itu orang pakai sarung, ada tulisannya Atlas. Faham apa enggak yang di belakangnya? Faham, ya. Yang seharusnya ngikutin imam, alhamdulillah segala puji dalam pikirannya, tapi ternyata Atlas. Karena yang dilihat itu berarti an-nadharu ila ma yulhi, melihat yang pikirannya katut ke situ. Nah, dan penjelasannya bukan melihat di kanan di kiri, tapi yang di hadapannya kayak begitu. Kayak gitu. Nah, karena itu kalau orang itu sholat, itu diperintahkan agar sajadah atau alas dan juga tabir depan. Kalau misalnya gini, itu yang tidak ada hal-hal yang menjadikan pikirannya nanti katut ke situ. Nah, meskipun segala macam bisa saja, tapi paling tidak semakin diupayakan tidak ada. Misalnya polos, warna lah juga Ustadz. Misalnya putih, oh depan saya putih kan. Nah itu kalau orang itu sudah berusaha. Kalau polos itu insya Allah. Nah, atau misalnya kayak bintik-bintik yang rata semuanya, ya kan satu dengan yang lain tidak ada bedanya. Tapi kalau misalnya ada tulisan gitu, Mangga 2, mereknya sarung ya, gajah duduk, itu kan akhirnya kan muncul sini gajah duduk kan gitu. Nah, jadi dari situ maka hendaknya gitu,
yang di hadapan orang sholat itu betul-betul tidak memunculkan hal yang nanti pikirannya kacau. Bagaimana kalau sampai kayak gitu? Sholatnya tidak batal, tapi itu termasuk yang makruh. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lam. Sesungguhnya Nabi SAW sholat fi khamisatin laha a'lam, pada kain yang ada gambar-gambarnya, atau ada tanda-tandanya, atau ada bendera-benderanya, atau ada nama-namanya. Jadi a'lam itu kalimat yang artinya lebih dari satu. Sholat pada kain. Pada kain itu maksudnya bahwa sholat fi khamisatin, pada yang mungkin sholat sajadahnya atau takbir depannya, karena di hadis yang khusus itu ada hadis yang pakai alas kain batik-batik, dan di hadis lain itu sholat menghadap jendela, jendelanya tabir jendelanya itu kain juga batik-batik. Nah, karena itu di sini sholat fi khamisatin, sholat pada kain. Pada kain maksudnya apa? Bisa alasnya atau tabir depannya. Laha alam, ada alamnya. Nah, alam tadi artinya lebih dari itu, bisa gambar-gambar, atau ada benderanya, atau ada nama-namanya. Nah, kayak tadi kita sebutkan atlas atau mangga atau gajah duduk, itu kan nama gitu ya. Faqala syaghalatni a'lamu hadhihi. Tanda-tanda atau gambar-gambar ini menyibukkan pikiran saya. Apa menyibukkan pikiran? Baca ayat, baca doa, ternyata pikirannya katut ke kalau ada tulisan-tulisan tadi itu. Seperti tadi kita contohkan gajah duduk tadi itu. Ya. Nah, menyibukkan saya. Idhabu biha ila Abi Jaham. Bawa kain ini ke Abu Jaham. Abu Jaham itu saudagar kain yang banyak membawa kain motif dari Yaman. Jadi orang Arab itu kalau saudagar itu musim panas pergi ke Yaman. Karena masih ada musim panas pergi ke Syam, karena di Syam itu panasnya tidak terlalu. Tapi kalau musim dingin tidak ke Syam, karena di Syam itu salju. Kalau musim dingin ke Yaman, karena di Yaman tidak sampai salju. Dingin tapi nggak salju. Tapi kalau musim panas di Yaman sama aja dengan di Arab kepanasan. Aktivitas hampir nggak ada. Jadi orang Arab kalau musim panas yang saudagar itu ke sana, nanti 2-3 bulan datang. Musim dingin sana 2-3 bulan. Nah, ketika pergi itu bisa membawa sesuatu yang dibawa untuk dijual di sana, pulangnya membawa barang-barang dari sana. Nah, kepergiannya itu adalah untuk dagang. Nah, Abu Jaham itu dikenal yang pedagang kain yang datang dari Yaman, membawa banyak kain-kain yang banyak motifnya. Nah, bawalah kain ini ke Abu Jaham, gitu. Idhabu bihi ila Abi Jaham wa'tuni bi ambijaniyatihi, dan datangkan untukku kain yang tidak ada tanda-tandanya kayak gini. Ambijaniyah itu kain seandainya motif-motifnya itu cuman garis-garis atau titik-titik yang rata, nah itu adalah ambijaniyah. Ambijaniyah kisaun ghalidhun la alamalah, yaitu kain keras yang tidak ada tanda-tandanya, tidak ada gambar-gambarnya. Yuqalu kabsyun ambijani idza kana multaffan katsirasuf. Dikatakan selimut ambijani apabila banyak wolnya. Wa kisaun ambijani kadzalik, dan kisah ambijani intinya bahwa ambijani itu istilah kain yang polos itu atau yang rata itu, tidak banyak motifnya. Intinya bahwa termasuk makruh adalah
apabila di hadapan orang yang sholat itu nanti menimbulkan pikiran katut ke situ. Berikutnya, as-sadlu wa taqdiyatul fam. Ya. Sadel itu artinya juga umum ya. Sadel itu ujung pakaian yang ngelembre, melebihi yang seharusnya, itu semuanya artinya adalah sadel. Ujung pakaian yang melebihi yang seharusnya itu disebut dengan sadel. Misalnya apa? Misalnya isbal. Isbal itu apa? Pakaian bawah laki-laki yang melebihi mata kaki. Nah, itu namanya isbal. Isbal termasuk sadel. Kum itu lengan baju. Bahasa Arabnya adalah kum. Kum itu yang sempurna adalah sepergelangan. Maksudnya dalam Islam. Jadi pergelangan itu kan digelang ini ya. Nah, jadi lengan baju yang sempurna itu adalah sepergelangan. Kalau lebih tidak sampai menutupi tangan ada yang memahami, yang banyak memahami adalah sampai telapak, sehingga jarinya itu masih kelihatan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau jarinya ketutup semua, itu namanya sadel. Namanya sadel. Surban kotak terus ditutupkan saja semuanya, plek gitu. Nah, itu juga namanya sadel. Itu semuanya dilarang waktu sholat. Tidak boleh sadel. Nah, karena itu kalau pakai surban itu kalau segi 4 dilipat mojok jadi segitiga, terus nanti bagian depan itu akhirnya kebuka, bagian ke belakang ngelewer segitiga gitu ya. Itu kalau laki-laki gitu. Nah, ada yang mengatakan dilepas gitu aja dengan disampirkan kanan atau kanan kiri. Itu ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan yang lebih baik itu disampirkan kanan dan kiri. Kenapa? Karena kalau dilepas jadi kanan, kiri sama belakang itu ngelewer gitu itu mendekati makna sadel. Mendekati makna sadel. Orang Arab biasa dikelewerkan gitu aja, tapi kalau nggak dikelewerkan, orang Arab nggak disampaikan kanan kiri, tapi ini dibalik ke sini, ini dibalik ke sini. Nah, ini kalau orang Arab biasanya gitu. Tapi kalau orang Indonesia, kanan kirinya disampirkan satu atau disampirkan dua-duanya. Nah, itu kalau pakai surban. Nah, yang dibahas di sini adalah sadel. Sadel itu apa? Sadel itu menjulurkan ujung pakaian yang manapun, mau yang bawah, mau tangan, mau atas, itu namanya adalah sadel. Terus mukna bahasa Jawa ya, rukuh. Untuk sholat ibu-ibu, kalau di zaman dulu dari atas sampai bawah itu, kalau dulu yang banyak itu ada tangannya, atas sampai bawah, tapi bagian tangan itu ada tangannya. Itu kalau tangannya tidak dimasukkan ke situ, nah kalau ibu-ibu ketutup semua itu boleh. Tapi kalau bapak-bapak tadi itu, kalau jarinya ketutup semua namanya sadel. Ya. Nah, kalau tangannya tidak dimasukkan di tempat lengan rukuh tadi itu namanya sadel. Kenapa? Karena lengan rukuh tadi itu ngelewer-ngelewer. Bahasa Jawanya ngelewer-ngelewer atau gitu. Nah, itu semuanya hukumnya dilarang, tapi tidak sampai membatalkan sholat. Itu tentang makna sadel. Penjelasan tentang makna sadel ini diangkat cukup panjang di dalam kitab ini, tapi kesimpulannya makna sadel ya tadi itu, umum tadi itu. As-sadlu wa taqdiyatul fam, dan menutup mulut juga dilarang. Jadi sholat menutup mulut itu dilarang. Tapi kalau dilakukan tidak sampai membatalkan sholat. Lah kalau ada hajat, misalnya apa? Dia sedang batuk-batuk atau flu atau, nah itu kan karena ada hajat tadi itu. Kalau dalam keadaan normal nutup mulut itu dilarang.
Tapi kalau dilakukan tidak sampai membatalkan sholat, itu termasuk makruhat as-sholat. Nah itu. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis sadli fis shalah, melarang sadel di dalam salat. Nah, sadel tadi maknanya kan umum tadi itu ya. Nah, semua yang masuk di dalam makna sadel itu dilarang. Tapi ada sahabat yang gitu tapi sholatnya kok tidak disuruh mengulangi. Berarti larangan ini hanya makruh. Nah, itu. Wa ayyu ghatti ar-rajulu fahu, dan melarang orang yang sholat menutup mulutnya. Nah, karena itu kalau sedang sholat mulutnya tidak boleh ditutup. Lalu ada salah paham. Ada yang sholat terus menguap, terus dibiarkan terbuka, ya, nggak ditutup. Loh, kan hadisnya nggak boleh menutup. Nah, yang dimaksud tidak boleh menutup mulutnya itu adalah dalam keadaan normal mulutnya ditutup. Lah, ditutup dengan apa? Nggak mungkin orang sholat itu nutup dengan tangan. Ya, maksudnya adalah menutup dengan penutup. Kalau perempuan, kalau tidak karena fitnah, tidak boleh sholat pakai cadar. Tidak boleh sholat pakai cadar. Tapi kalau sholat di tempat terbuka, dia biasa pakai cadar. Sholat di tempat terbuka atau berpemahaman, oh, tempat terbuka gini takut fitnah, kalau nggak pakai cadar itu boleh. Orang sedang ihram, wanita tidak boleh pakai cadar. Tapi ketika di depan itu ada laki-laki, terus laki-lakinya jalan ke sini atau dia jalan ke sana, nah khawatir apabila muncul di dalam hati khawatir timbul fitnah, maka jilbabnya boleh ditutupkan, ditarik sama tangan jilbab yang kanan, tarik kiri, atau jilbab yang kiri, maksudnya jilbab kan melebar gitu ya, itu digunakan untuk menutup. Nah, tapi kalau kondisi normal tidak boleh. Nah, di dalam sholat juga seperti itu. Nah, karena itu kalau enggak karena batuk-batuk atau flu atau apa, terus sholat sendirian, meskipun sendirian, apalagi jamaah itu ya. Nah, jadi itu. Atau meskipun sendirian, meskipun jamaah ya, meskipun lo ini kan takut mengganggu orang. Apakah kamu sakit? Enggak. Tetanggamu apakah sakit? Juga enggak. Ya kalau gitu jangan pakai tutup mulut. Kenapa? Ini ibadah kepada Allah, diperintah seperti ini, dan penyakit itu dari Allah, kesembuhan dan kesehatan itu juga dari Allah. Allah memerintahkan ibadah tidak boleh dengan menutup mulut. Nah, adapun ketika menguap ada perintah dan tidak ada penjelasan di dalam sholat tidak boleh ditutup. Apa itu? Ketika menguap, idza tatha'aba ahadukum, apabila salah satu di antara kalian itu menguap, falyadhu fi fihi, hendaklah tangannya diletakkan di mulutnya. Untuk menahan menguapnya. Kenapa? Kalau dibiarkan, fa inna syaitana yadkhulu fihi, syaitan akan masuk dengan menguapnya. Nah, itu karena itu kalau menguap meskipun dalam sholat ditutup. Terus ada yang menutup mulutnya waktu menguap itu gini. Nah, itu salah. Ini kan lubang. Terus ada yang menutup menguapnya itu begini. Kenapa? Kan diperintah menahan. Nah, menahan itu kan nah itu yang gampangannya terlalu berlebihan di dalam memahami. Kamu mau begini, kamu mau begini, itu sama saja. Yang paling penting itu adalah berusaha menutup untuk menahan menguapnya sebisanya. Seandainya menguapnya tetap terus ya sambil menahan mulutnya, kalau bisa itu tidak jadi menguap. Gitu. Dan yang terakhir masih banyak ya. Satu lagi, at-tatha'ub. Nah, hendaknya
Jangan sampai sholat itu menguap. Kenapa? Kalau orang itu sholat menguap, sesungguhnya itu termasuk melakukan yang makruh. Lo menguap itu enggak dengan niat kok, tapi hadir-hadir sendiri. Ulama ahlu sunnah memberikan penjelasan, menguap itu karena jiwa dan pikirannya kurang fokus. Kalau jiwa dan pikirannya itu fokus, maka menguap itu tidak hadir. Nah gitu, karena itu Rasulullah SAW bersabda, at-tatha'ubu fis sholati minasyaiton. Menguap dalam sholat itu dari setan. Fa idza tatha'aba ahadukum falyaqdhim mastata'. Karena itu kalau dalam sholat mau menguap, hendaknya ditahan semaksimal mungkin supaya tidak jadi menguap. Tapi kalau di luar sholat kan perintahnya hendaklah menutupkan tangannya di mulutnya. Fa inna syaitana yadkhulu fi, karena kalau menguap syaitan nanti akan masuk melalui menguapnya. Nah, di sini kalau dalam sholat, menguap dalam sholat itu termasuk menguap dalam sholat itu dari setan. Karena itu kalau mau menguap hendaknya menahan sebisanya supaya tidak jadi menguap. Lah kalau ternyata akhirnya harus menguap, ya hadis yang umum tadi itu letakkan tanganmu di mulut. Mungkin itu dulu yang kita baca gitu. Jadi ada 7 yang kita baca. Yang pertama bahwa banyak gerakan tidak karena hajat yang penting itu makruh. Yang kedua ikhtisar, meletakkan tangan di pinggang atau di bawah pusar itu makruh. Yang ketiga pandangan ke atas itu waktu sholat itu makruh. Yang keempat melirik, tidak ada hajat yang dibenarkan itu makruh. Yang kelima pandangan kepada yang menjadikan pikirannya katut itu juga makruh. Yang keenam sadel, apa sadel tadi itu? Menjulurkan ujung pakaian ya, baik di bawah mata kaki atau di bawah atau selebih dari jari atau pakaian di atas itu juga makruh. Dan yang terakhir adalah menguap. Insya Allah akan kita lanjutkan yang akan datang. Untuk menunggu mungkin 1-2 menit, barangkali ada yang mau ditanya, monggo dipersilakan. Nggih. Hajat tadi Ustaz. Misalnya ada nyamuk di tangan gitu, apakah kita boleh mukul atau di kaki terus kita habis di nyamuk itu terus garuk gitu. Ya, jadi apabila dengan fokus itu bisa memalingkan itu, maka yang lebih baik itu dibiarkan. Tapi kalau malah mengganggu, maka itu termasuk hajat, boleh dipukul atau digaruk. Gitu. Dan ketika orang itu konsentrasi fokus itu nyamuk banyak sampai gemuk-gemuk itu nggak terasa. Adapun kayak begini itu saya nyata-nyata punya bukti waktu zaman SD dulu itu ada tinju Mike Tyson itu ya. Nah di kampung itu pagi siang itu kalau di teduhan ada bunga-bunga itu orang duduk di dekat teras itu digigit nyamuk itu sampai ada yang nyamuknya di kaki itu, di lehernya itu besar-besar itu enggak terasa. Kenapa? Karena serius melihat tinju tadi. Nah kalau orang itu sholatnya betul-betul konsentrasi, maka digigit nyamuk tidak terasa. Kalau sahabat itu tidak sekedar digigit nyamuk, ya kena panah, kena pedang itu tidak terganggu sholatnya. Itu sahabat. Tapi kalau kita hanya digigit nyamuk, sholatnya sudah terganggu. Karena itu kalau bisa tidak terganggu tidak apa-apa, tapi kalau terganggu boleh. Kenapa? Karena semua yang mengganggu di dalam sholat boleh dihilangkan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.